Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang keutamaan mengharap ridho Allah, dan jangan sampai merasa putus asa, serta cerita seseorang, yang dianggap orang fasik, namun sesungguhnya dia kekasih Allah karena ketika menjelang wafatnya dia melakukan hal ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah, adalah lebih dekat kepada Allah, daripada seorang ahli ibadah yang putus asa dari rahmat Allah. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis tersebut, bahwa ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa. Pada saat itu, orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya, yang sudah terkenal dengan fasik. Dari saking terkenalnya orang ini, ketika sudah mati tetap saja dianiaya, kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini, dan dibuang di tempat kotoran ini. Dia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang enggan memandikan, mengkafani, mensolatinya, dan menguburkannya. Pergilah, mandikanlah dia, kafanilah dia, solatilah dia, dan kuburkanlah dia. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mendatangi kampung tersebut, yang telah diperintahkan oleh Allah, dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Dia adalah orang fasik dan terlaknat, ujar penduduk mayit tersebut. Nabi Musa bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Nabi Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya Nabi Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Nabi Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran, dan tidak ada yang mengurusnya. Penduduk itu memberitahukan kepada Nabi Musa, tentang keburukan perilakunya, dan perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, Ya Allah, Engkau memerintahkanku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu, sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Nabi Musa dalam munajatnya. Lalu Allah berfirman, Hai Musa, sesungguhnya benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan dan perbuatan laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya, dengan merayuku melalui 3 hal, yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal itu, yang telah diucapkan si mayit kepadaku tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu, padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya dan merendahkan diri, sedangkan aku adalah Allah zat yang maha paling mengasihi. Nabi Musa bertanya, apa 3 hal tersebut ya Allah? Allah menjelaskan, pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku, sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut, akan tetapi ada 3 hal yang terdapat pada diriku, hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. 1 adalah hawa nafsu, 2 adalah teman buruk, 3 adalah iblis. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan, sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan, oleh karena itu ampunilah aku. Kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya Engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan, di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik, akan tetapi aku senang berteman dengan orang-orang soleh dan aku menyukai kesuhutan mereka. Posisiku bersama mereka lebih aku sukai, daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripadaku, kalau orang-orang soleh adalah lebih aku sukai, daripada orang-orang fasik. Seandainya ada 2 orang yang satu adalah orang soleh, dan yang satunya lagi adalah orang buruk atau fasik mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajat orang yang soleh, dan mengakhirkan hajat orang yang buruk atau fasik itu. Dalam riwayat lain diriwayatkan, dari Wahab bin Munabah, tentang perkataan laki-laki itu yang ketiga, atau keinginan laki-laki itu ketika hendak mau mati, yaitu ucapan berupa, Ya Allah, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan para nabimu akan senang, dan setan akan bersedih, tetapi apabila Engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang, sedangkan para nabi dan para walimu akan bersedih, dan aku tahu, kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih Engkau sukai, daripada rasa senang setan dan teman-temannya, oleh karena itu ampunilah aku ya Allah, sungguh Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan, kasihanilah aku, dan maafkanlah dosaku. Kemudian Allah berfirman, Aku telah mengasihinya, memaafkannya dan mengampuninya, sesungguhnya aku adalah zat yang pengasih dan pemaaf, terutama kepada orang yang mengakui dosanya di hadapanku, dikarenakan laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Allah berfirman lagi, Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan, sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolatinya, menguburkannya, dan memandikan jenazah laki-laki itu, serta menghadiri penguburannya dengan pelantara kemuliaannya. Akhirnya orang-orang penduduk yang awalnya menghina dan menelantarkan mayit itu, mau mensolati, memandikan, mengkafani dan menguburkan mayit itu. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.